Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Deno. Kalau kalian lihat, Deno ini balikan dari Node. Nah, jadi emang yang bikin Reandel ini, bikin Node.js juga membuat ini. Tapi sebenarnya si Reandel ini udah nggak di Node.js, makanya 2 tahun ke belakang dia fokus untuk membuat Deno ini. Nah, bisa dikatakan Deno ini adalah sebuah platform untuk menjalankan si JavaScript dan tipe script di sisi server. Ini diperkenalkan 2018, ada videonya, dia punya alasan kenapa si Node.js sulit untuk dikembangkan lagi, dan awalnya Deno ini dibikin menggunakan Go. Tapi setelah berjalannya waktu ada masalah di Gearbest Collector, makanya dia pindah ke Rust. Dan baru tanggal 13 kemarin si Deno versi 1 ini rilis. Nah, ini Deno sebenarnya simple banget, dia secure runtime. Kalau kita lihat, dia by default udah secure. Dia tidak bisa membaca file, network, environment access, dan kecuali kita memberi akses atau membolehkan dia mengaksesnya. Dia support TypeScript, dan paling enaknya kalau kalian menggunakan Node.js pasti biasanya npm install bla bla bla. Nah, ini karena terinspirasi dari Go, kalian tinggal import lalu ketikkan aja si linknya, otomatis nanti akan dibikin cache dan akan diinstalnya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut untuk instalasi. Kalau kalian menggunakan Mac bisa menggunakan ini, Windows menggunakan ini bisa, atau menggunakan Brew untuk Mac OS, dan Windows kalau kalian menginstal Chocolate. Nah, saya karena menggunakan Mac OS, saya coba menggunakan Brew install Deno ini. Tinggal buka aja terminal kalian seperti ini dan pastikan sudah menginstal Homebrew. Jadi tinggal pastekan di sini dan enter. Kita tunggu sampai selesai. Instalasinya di sini coba kita lihat si Deno-nya ada di versi berapa, harusnya di versi 1. Caranya Deno seperti ini, strip version. Nah, kita enter, ya dia di versi 1, terus menggunakan tipe script 3.9.2. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam atau perintah-perintah yang bisa dilakukan di Deno, kalian bisa menggunakan Deno help. Nah, di Deno ini juga kalian bisa untuk Deno upgrade, untuk mengupgrade, dan bisa lain-lain, bisa dilihat di sini subcommand-nya apa aja. Oke, kita selanjutnya akan mencontohkan untuk membuat server sederhana, atau pertama kita belajar Hello World dulu lah. Nah, tapi di sini kan ada standarnya. Nah, kalian bisa melihat modul-modulnya si Deno ini ada di sini, third modul. Kalau kalian standarnya bisa cari pada std ini, std standar. Nah, ini standar modul. Kalian bisa lihat untuk baca file HTTP, dan kita lihat di dalamnya ada contoh-contoh untuk penggunaannya. Nah, tapi kita kali ini akan mencoba untuk menggunakan OAuth ini. Ini buat saya baru sih, karena ini saya baca-baca dia middleware yang terinspirasi dari Koa, dan sepertinya lebih mudah. Kita coba nanti, dan pertama kita coba. Silahkan kalian membuat folder dimanapun. Di sini saya menggunakan folder namanya Deno test, dan saya buat file namanya server.ts tipe script. Pertama saya contohkan, kita contohin aja hello world menggunakan konsol standar, console.log untuk JavaScript, lalu hello world seperti ini, koma, kita save. Ini formatnya nggak ada, biasanya saya menggunakan auto format, makanya dia ada muncul seperti ini. Nah, kita coba jalankan Deno run server.ts. Nah, ini jalankan, ya dia dikompil dengan benar dan memunculkan console log seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengimplementasikan atau membuat si server sederhana menggunakan OAuth tadi. Nah, kalian bisa baca dokumentasinya seperti ini, atau kita bedah satu-satu. Dia pertama menggunakan modul OAuth ini, dia ada si import ini untuk nge-wrap
dan HTTP package. Nah, jadi tinggal pakai aja. Kita bisa langsung copy aja biar nggak ribet, biar nggak panjang juga videonya. Kita copy, jadi di sini dia ada merah-merah karena belum mengenali si Deno ini, jadi makanya merah-merah. Si portnya coba saya ganti 3000 karena biasanya untuk membuat Node.js ini saya menggunakan import si port 3000. Nah, ini udah pertama sih, ini untuk application ini di dalamnya untuk seperti package HTTP tadi dibaca di sini untuk nge-wrap si serve. Nah, ini untuk menggunakannya konteks, lalu respon body-nya kita mengeluarkan hello world, lalu ada si port 3000. Jadi nanti kalau kita pergi ke port 3000 maka akan muncul si respon body si hello world ini standarnya. Coba kita jalankan seperti ini. Yap, dia otomatis nge-download package-package yang ada di sini, yaitu di oap-mod.ts ini otomatis di-download, dibikin cache-nya ini hampir sama kayak kalau kalian di Node, dia ada Node modul seperti itulah. Nah, ini ada error karena si Deno ini sudah kita baca di awal dia adalah secure runtime. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan akses allow net ini, maka dia akan otomatis tidak dijalankan. Jadi kita harus membuat perintah yang membolehkan dia menjalankan si server.ts ini. Nah, caranya tinggal run ini ditambahin di depannya, yaitu hello. Ini kita copy aja biar nggak lama. Kita copy. Kita malah kacau. Oke, kita coba ketik manual allow net seperti ini. Run udah di depan server TS, kita jalankan apakah benar. Kalau benar dia akan di run di port 3000. Kita coba untuk pergi ke localhost 3000. Localhost 3000. Nah, dia udah jalan hello world seperti ini. Kita lihat di sini kan kita udah mendefinisikan, tadi sebelumnya error karena kita tidak mendefinisikan allow net. Nah, jadi ini harus diawalin karena harus membolehkan si Deno ini menjalankan networknya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, karena pertama adalah contohnya hello world, jadi ketika kita ngehit ke localhost 3000 maka akan muncul si hello world ini. Oke. Selanjutnya, coba kita membuat REST API sederhana. Di sini saya akan membuat satu file lagi, namanya resource saja .ts. Di dalamnya saya membuat data di sini kumpulan bahasa lah ya, bahasa gitu aja. Bahasa sama dengan new map, nah, karena menggunakan mapping string, lalu any tipenya, dan seperti ini. Lalu pertama si bahasa ini saya isi untuk yang ID 1 ini saya kasih ini kurang 1. Nah, yang ID 1 ini saya kasih pertama adalah ID yaitu 1, selanjutnya adalah title belajar PHP. Nah, ini aja. Selanjutnya apalagi ya, author adalah Dev Indo. Ini jangan lupa untuk koma. Selanjutnya saya bikin satu lagi untuk mencontohkan biar ada 2 dan bisa kita panggil per ID-nya nanti. Di sini ada ID 2, ini belajar Deno, autornya sama aja, dan jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita nggak usah dirapiin, di save. Ini nanti kita belajar ini menggunakan REST API, jadi kita panggil-panggil, contohin untuk membaca semuanya, lalu selanjutnya akan membaca per ID-nya ini. Oke, di sini berarti untuk memanggil itu, pertama kita harus mengimport si data resource-nya. Jadi saya bikin import tadi bahasa ya, bahasa from seperti ini, kita panggil resource.ts. Sebenarnya nggak pakai ts juga nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa di sini. Dan selanjutnya karena saya menggunakan router, maksudnya slash kayak itu, nanti ada slash
/bahasa ID kayak gitu. Di sini berarti kita panggil atau import si router. Nah, otomatis dia adalah bawaan si Mode TS. Kalian bisa baca dokumentasinya. Dia ada atau package-nya apa aja yang bisa diimport. Seperti ini, router. Nah, ini kita save. Selanjutnya di sini abuse-nya ini saya hapus karena ini tadi untuk mencontohkan aja. Di sini nanti kita balikin untuk router. Nah, jadi di sini harusnya kita definisikan si const router. Nah, seperti ini, new router. Ini tinggal kita panggil di abuse router dan standarnya kita menggunakan routers. Nah, seperti ini. Selanjutnya, abuse juga kita membolehkan untuk membaca modulnya. Berarti dia use router allowed methods. Nah, seperti ini. Ini untuk membolehkan membaca modul-modulnya. Selanjutnya kita contohin, pertama adalah untuk si get semua bahasa ini. Jadi ini ada dua, berarti harusnya nanti muncul dua-duanya. Jadi pertama, ini hampir sama kayak express juga sih. Jadi nggak beda jauh, tinggal bikin get. Lalu kita definisikan untuk path-nya. Di sini bahasa. Nah, selanjutnya ada konteks ctx untuk singkatnya. Konteks di dalamnya akan mereturn si ctx.response body seperti ini, dan dia adalah array dari si bahasa seperti ini, si array dari bahasa .values. Nah, seperti ini, karena dia akan memanggil value-value yang ada di bahasa ini. Oke, ini coba kita save dan kita jalankan, coba apakah sudah benar bahasa. Nah, oke, dia tidak membuat respon. Coba kita restart untuk itu. Yep, udah dikompil dan kita coba lagi bahasa. Nah, dia memunculkan resource yang telah kita bikin tadi. Nah, selanjutnya saya pengen umpamanya bahasa 1 nanti akan muncul si belajar PHP 2 belajar Deno. Nah, caranya sama seperti si Express. Jadi tinggal di sini strip lalu titik 2 ID. Nah, ID ini untuk mencerminkan ID-nya apa. Nah, di sini yang bedanya saya menggunakan perumpamaan pertama if ctx, saya copy aja karena nanti banyak. Ctx yang pertama adalah params dan param ini bukan param dan ctx si params id ini params. Nah, .id itu dan si ctx param id ini maksudnya dari id ini nanti dicocokin dengan si value si bahasa.has ctx.params id. Nah, ini untuk ngecek apakah si param id params id dan bahasa ini mempunyai ID yang sama. Nah, kalau dia mempunyai ID yang sama, maka akan diresponkan si nilainya. Seperti ini, kita balikin aja si contoh si array. Berarti ini bukan array lagi karena udah spesifik. Dia adalah bahasa .get. Nah, bodinya ini .get. Lalu selanjutnya adalah ctx param id. Nah, ini kita copy aja, kita copy dan kita paste, kita save. Apakah bisa tanpa di restart? Nah, seperti ini contohnya dan tidak bisa. Mungkin nanti
kita akan bikin ketika di save dia otomatis restart nih, itu lebih mempermudah kita. Oke, kita lihat di sini 1 ya, ketika 2 oke akan memunculkan ini. Ini contoh sederhana membuat REST API menggunakan Dino. Kalian bisa belajar lebih dalam ini pada manualnya Dino sendiri. Dia ada manual, enak banget, dari getting started ini sampai testing dan sampel-sampel yang lain. Nah, dia mudah sekali, dan kalau kalian pengen dibikinin video mengenai Dino lebih jauhnya mengenai pengenalan package-nya atau cara-cara membaca file dari lokal mana, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!